Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ya. Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, penyemangat ikhtiar. Di pagi hari ini, hari Senin ya, yang penuh dengan inspirasi. Tema ngopi pagi kita hari ini adalah egois garis lurus. Egois garis lurus ya. Ada aja ya orang egois ya. Nah, sebagian besar dari kita pasti nggak seneng dengan orang egois gitu. Karena orang egois itu nyebelin gitu. orang egois itu banyak nggak disukain sama orang gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini saya malah ngerasa jangan-jangan saya ini egois garis lurus, saya bilang kayak gitu. Kenapa saya bilang demikian gini? Beberapa waktu terakhir banyak yang sering bertanya gitu, Coach Ridwan ngapain sih sibuk ngurusin masjid, ngurusin pondok, ya, ngurusin umat, ngurusin banyak orang gitu misalnya. Nah, dan dulu memang sejak dulu ya saya ketika sebelum menikah bahkan kita sudah punya cita-cita, memang waktu itu pengen suatu saat nanti punya kebun, di kebunnya nanti itu ada pondok, ada ngurus anak yatim, dan juga ada masjid dan seterusnya. Itu sudah dari dulu, dari sebelum menikah saya sudah mendesain, menggambar gitu. Jadi udah bahkan sampai punya coret-coretannya di di kertas gitu, saya simpen gitu ya. Someday ketika saya pindah ke Jakarta gitu, nah di situ kebuka lagi kertas itu, kelihatan gitu arsip-arsip gitu, muncul lagi semangat, spirit gitu. Dan sampai satu titik Allah bangkrutkan saya gitu di tahun 2012 gitu, dan 2013 cukup berat gitu, dan akhirnya 2014 saya pulang ke Malang gitu, balik lagi ke Malang, dan mulailah proses hijrah ya, hijrah yang benar-benar saya waktu itu mulai berhijrah gitu ya. Nah, saat itu pertama kali memang yang saya pikirkan adalah bagaimana untuk bisa mendekat sama Allah, karena dosa saya itu masih banyak banget gitu. Saya di satu titik itu saya ngerasa ya, ini kalau saya mati ini saya belum punya bekal apa-apa gitu, jadi banyakan dosanya gitu ya, jadi pasti udah kemungkinan besar neraka ini gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu mulai berpikir, ya Allah kalau masih kasih usia, saya pengen berubah jadi lebih baik gitu. Dan yang pertama kali yang terpikirkan waktu itu memang kalau pondok pesantren saya jelas nggak punya kemampuan gitu. Saya 5 bersaudara, dari 5 bersaudara itu hampir mayoritas semuanya 4 bersaudara ini pernah mengenyam pendidikan agama yang benar-benar formal gitu ya. Kakak saya di pondok, adik saya juga banyak yang di pondok gitu. Ya mostly di rumah saya itu ya saya sendiri yang nggak belajar pendidikan agama gitu, karena ibu saya pengen saya jadi guru. Nilai SD saya bagus gitu, saya masuk danem yang cukup besar gitu. Terus SMP saya juga dapat danem terbesar juga waktu itu, danem terbesar di satu SMP gitu. Dan akhirnya saya masuk ke SMA favorit, satu-satunya yang dari kampung saya masuk ke SMA favorit tersebut, masuk di kelas favorit sampai akhirnya kuliah dapat beasiswa. Jadi orang tua saya ngerasa saya pengen jadi saya yang punya inilah ya untuk jadi guru kira gitu. Nah, ketika waktu itu saya berpikir saya pengen berbuat sesuatu ya, terpikir akhirnya waktu itu yaudahlah kita buat rumah Quran gitu, buat sekolah tahfiz kan, karena anak-anak kita juga waktu itu memang masih usianya kecil, baru 3 tahun gitu, jadi 3 tahun 4 tahunan. Dan saya berpikir kalau seandainya saya ini memang nggak punya ya bekal yang cukup, saya pengen anak-anak saya juga bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan. Ya udah akhirnya di titik itu kita buat rumah Quran gitu. Itu pun ceritanya luar biasa gitu ya. Saya bilang kalau abundance mentality ya ini abundance banget gitu ya. Kondisi bangkrut, nggak punya apa-apa gitu, pulang gitu. Waktu itu keluarga saya itu tinggal di lantai 2 di ruko gitu, jadi tinggal di kantor, berjalan tuh hampir setahun gitu ya. Jadi itu Masya Allah, itu luar biasa banget. Kita tinggal hanya di lantai 2 ruko gitu ya, ngejalanin kehidupan yang benar-benar ya ibaratnya waktu itu masih proses yang luar biasa ya gitu. Kita di Jakarta udah sangat nyaman gitu ya, kendaraan apa segala macam semuanya sudah ini. Pulang ke sana itu bukan dari nol, dari minus gitu.
Terus ada rumah tuh, ada perumahan syariah dijual, di situ ada tulisannya tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda gitu. Nah saya ngeliat, asik juga nih tanpa sita gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa bayar nggak disita. Nah akhirnya waktu itu saya di rekening cuma punya duit nggak salah 5 juta atau berapa. Ya udah bismillah kita beli gitu. Istri saya sampai bilang, enak banget sih beli rumah kayak beli kacang goreng, emang bisa bayar nanti gitu. Ya saya cuma bilang waktu itu, insya Allah ya minta sama Allah, saya bilang gitu. Dan ternyata alhamdulillah setahun itu bisa, setahun setengah lah ya, lunas, terbayar, bisa terbeli. Dan saat sudah terbeli itu kita berniat mau pindah ke situ. Saya ajakin istri untuk pindah ke situ, tapi ternyata istri saya nggak mau gitu, karena nggak ada tetangga gitu. Jadi tetangganya rumah-rumah yang lain itu belum pada selesai, ada yang sudah selesai juga nggak ditempati gitu. Nah akhirnya ya sudahlah, bismillah ini kita jadiin sekolah tahfiz saja gitu. Dan alhamdulillah pertolongan begitu banyak ya, akhirnya ya kita jadikan sekolah tahfiz. Dan ternyata dari situ nggak berhenti gitu. Saya punya ada tempat satu lagi, saya jadikan lagi. Terus ada teman saya ajakin, ada Mas Nanang juga, bareng kita buat ada satu sekolah tahfiz lagi di Lampung aja, saya buat lagi di TPA. Dan ada beberapa lagi yang kita kerjakan. Total sampai hari ini kita sudah ada 3 rumah Quran, rumah tahfiz, 1 TPA dan juga 1 pondok pesantren gitu sedang kita bangun. Nah yang menarik dari perjalanan yang kadang-kadang kalau saya pikir-pikir gitu, itu sampai di satu titik itu saya pernah ketemu dengan satu guru yang bilang gini, guru saya, ada seseorang di Yogyakarta itu yang pada tahun 70-an kalau nggak salah gitu ya, pada satu forum dia tuh bersedekah sampai nilai sedekahnya itu nilainya mungkin kalau dirupiahkan sekarang itu miliaran gitu ya, untuk pembangunan sekolahan. Lalu guru saya ini penasaran gitu, dicari tuh orangnya, datengin hanya untuk pengen tahu kenapa sih kok mau gitu ya, kenapa sih kok mau, padahal menjadi pengusaha sukses gitu, terus anak-anaknya juga sudah lulus sekolah, sudah nggak sekolah lagi gitu, maksudnya sudah selesai gitu, kok masih mau bangun sekolahan. Nah guru saya ini tanya dan dijawab tuh sama orang yang dermawan ini. Dia jawabnya, ya karena saya ini orang egois, kata dia. Saya ini, bukan egois, saya ini orang yang cinta harta, kata dia. Loh, cinta harta kok malah disedekahkan semua gitu, kata guru saya. Iya, karena saya cinta harta, maka saya pengen harta saya bawa mati semua, kata dia kayak gitu. Kalau harta ini saya tinggalkan di dunia, bisa jadi malah untuk rebutan anak-anak saya. Maka karena saya cinta harta, maka hartanya mendingan saya sedekahin aja semua, saya wakafkan ya akhirnya bisa saya bawa mati katanya. Nah itu satu momen yang luar biasa. Dan akhirnya saya jadi berpikir, iya juga ya, egois nih orang gitu. Menurut saya gitu, orang ini egois, tapi ini egois garis lurus, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang dia ini egois garis lurus? Karena dia cinta harta dan hartanya dibawa mati semua gitu. Dan ini kisah inspirasi dan akhirnya menginspirasi kehidupan saya juga gitu. Salah satunya yang kalau kita memang pengen selamat di akhirat nanti, salah satunya sedekah gitu. Salah satunya ya zakat, infak, sedekah dan wakaf itu gitu. Dan kalau orang yang cerdas, yang paham gitu, ya pasti dia ketika dia berbisnis atau dia berusaha di dunia ini, dia punya hasil, pasti akan sebagian ditransfer ke rekening akhirat gitu. Kalau dia memang benar-benar mempersiapkan, percaya dengan hari akhir gitu. Nah justru kalau yang dihabiskan dunia ini bisa jadi malah gak cinta harta menurut saya gitu. Yang ngumpulin rumah, ngumpulin mobil, ngumpulin motor, ngumpulin harta benda di dunia, bisa jadi malah dia gak cinta harta, bisa jadi menurut saya dia malah jadi justru nggak tahu manajemen harta yang sesungguhnya itu gitu. Nah itu yang akhirnya menginspirasi, dan akhirnya saya juga punya beberapa rumah, saya jadiin rumah Quran gitu ya. Punya waktu, ada ilmu dikit-dikit Allah titipkan, akhirnya saya jadikan, saya berusaha jadi ilmu yang manfaat gitu ya. Nah ini semua kenapa? Ya karena saya egois. Egois ketika saya punya harta, punya rumah, punya apa segala macam, ya pengen saya bawa mati juga, saya transfer ke rekening akhirat gitu. Nah ini satu kisah inspirasi, tapi egoisnya egois garis lurus.
Jadi teman-temanku semua, di pagi hari ini yaitu sedikit kisah ya, inspirasi, semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah beberapa hari ini saya ada di Jakarta ya, kemarin baru mungkin sudah hampir setengah bulan lebih ini saya meninggalkan rumah safar. Jadi di Jogja hampir seminggu lebih, saya sekitar 10 harian, terus lanjut ke Lampung. Kemarin di Lampung Masya Allah ya, kita aktifasi beberapa kegiatan di masjid dan juga di TPA dan pondok. 3 hari ini, jadi hari Jumat kita ada di Jakarta gitu ya, dan kemarin juga ketemu dengan banyak guru-guru dan Masya Allah luar biasa. Insya Allah nanti kita akan sharingkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Masya Allah luar biasa, hari ini saya juga akan lanjut lagi safar perjalanan ke Malang. Mohon doanya semoga diberi kelancaran. Yang luar biasa di safar kali ini saya bertemu dengan banyak guru-guru kehidupan, banyak orang-orang yang hebat, banyak masjid-masjid yang makmur, dan semoga kita semua Allah berikan keistiqomahan berbuat kebaikan, Allah beri kesehatan, dan semoga kita semua berkah usia dan rezekinya, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizah. Oke, kira-kira begitu. Mohon maaf tidak bisa terlalu panjang karena saya harus persiapan lagi perjalanan, melanjutkan perjalanan hari ini. Semoga diberi kelancaran ya, mohon doanya teman-teman semua, dan sampai ketemu di ngopi pagi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.